Tuh, ini hasilnya macem-macem banget loh. Ada ikan, ada rajungan, ada cumi, ada sotong. Nah, ini dia nih yang kita cari-cari, lobster. Kalau di sini dibilangnya monster laut ya, Kang? Di Sukabumi Selatan, tepatnya di Desa Mekar Mukti, ada makanan unik nih. Wah, ini kalau dari aromanya mirip-mirip sama sayur kangkung. Rasanya ini mirip sekali sama udang, tapi sedikit lebih gurih. Mantep, Teh. Indonesia, negeri tropis yang dianugerahi kekayaan fauna yang tak terhingga. Salah satunya, jenis primata. Ya, monyet ekor panjang kerap datang menjarah hasil kebun, sehingga menimbulkan konflik. Petualangan kali ini, saya mencoba untuk mencegah terjadinya konflik satwa liar ini dengan warga. Di Desa Sindang Ratu, Panggarangan, Lebak, Banten, hari ini saya akan melakukan kegiatan setempat yang rame banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kegiatan ini biasa dilakukan pagi hari saat para monyet liar seringkali memasuki perkebunan warga. Masyarakat secara berkelompok menyebar ke setiap sudut kebun yang dilalui kawanan ini. Jadi kegiatan ini namanya adalah ngagembah atau menggiring. Dengan membuat suara bising dengan alat sederhana, bisa membuat primata ini kembali masuk ke hutan. Dan kita menciptakan suara gaduh dengan cara berteriak dan memukul alat yang namanya koktol. Jika ketersediaan pakan di hutan mulai berkurang, monyet akan masuk ke ladang untuk mengambil buah-buahan dan terkadang merusak tanamannya. Perilaku ini membuat monyet ekor panjang sering digiring warga untuk kembali masuk ke hutan. Pak, mana Pak yang dirusak? Nih, Mbak nih. Oh, ini. Beberapa yang lalu habis ya. Nah, ini salah satunya yaitu pohon pisang, yaitu ini singkong juga. Nah, petai juga kena. Sampai habis ya, Pak? Warga sebenarnya sudah melakukan tindakan untuk mengurangi gangguan dengan membangun pagar. Namun karena jumlahnya banyak, kawanan kera liar ini kerap kali kembali. Dalam penggiringan ini kita sama sekali nggak boleh menyakiti hewannya. Karena dipercaya kalau sampai kita menyakiti sedikit aja, malamnya hewan tersebut bisa balik lagi dan kerusakannya bisa semakin parah. Nah, disinilah batas akhir penggiringan, yaitu antara perkebunan warga dan juga hutan. Nah, kita akan melepas liarkan. Ya. Ada 3 yang akan kita lepas liarkan. Oke. Ayo kita ke sana aja. Oke, nah ini ada monyet yang mau dilepas biarkan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo, Pak! Monyet-monyet yang tidak sengaja tertangkap warga ini akan kita lepas liarkan ke habitat aslinya. Ayo, ayo Bang! Ayo, siap. Yo! Monyet ekor panjang memiliki adaptasi tinggi, sehingga tersebar di berbagai habitat dan banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Primata ini hidup berkelompok, populasinya terbilang banyak di alam, dan tidak termasuk dalam kategori terancam punah. Pelepasliaran ini sengaja dilakukan beramai-ramai dan juga mengajak anak-anak sebagai edukasi ketika ada hewan liar yang masuk areanya, bukannya untuk disakiti, tapi harus dilepasliarkan dan juga dilindungi. Sampai, oke. Nah, ini kita udah sampai di lokasinya, tapi berbeda dari pelepasliaran biasanya. Di sini sebelum dilakukan pelepas liar, biasanya ada tradisi yang dilakukan.
Nah, jadi di sini tradisi sebelum pelepas liaran biasanya diberikan sesaji. Nah, ini isinya ada tumpeng, ada buah dan juga minuman-minuman. Dengan harapan baik manusia maupun hewan liar bisa hidup berdampingan dengan baik. Silakan, Pak. Ini yang satu udah mulai melihat lokasi ini, dia dikit-dikit beradaptasi dan mau langsung masuk ke hutan. Ini masih ada 2 lagi nih yang mau kita lepasin. Lanjut, Pak, yang ini ya. Untuk melepas liarkan satwa ke habitatnya, diperlukan kawasan yang layak dari segi ketersediaan pakan dan bebas gangguan atau ancaman. Kawasan hutan Karuhun Desa Sindang Ratu memiliki vegetasi yang masih alami, menjadi tempat yang tepat untuk pelepas liaran. Waduh, kaget, saya kirain dia bakal ke depan, ternyata berbalik dan langsung ke sana. Tadi saya hampir dipanjat juga, tapi sekarang udah kembali ke habitat. Nah, ini sisa 1 lagi nih. Buka, Pak. Dan semoga dengan dilakukannya pelepas liaran ini, apalagi melibatkan anak-anak, bisa mengedukasi dan juga baik manusia maupun hewan liar bisa hidup berdampingan dengan baik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lautan adalah tempat untuk hidup sekaligus sumber penghidupan, tak terkecuali bagi para nelayan di Karangantu, Provinsi Banten. Setiap hari ada saja aktivitas nelayan mencari biota laut dengan berbagai macam teknik yang ramah lingkungan. Saya juga tidak mau ketinggalan untuk mengikuti salah satunya. Di Laut Karangantu ini saya ikut serta dalam melakukan kegiatan nelayan setempat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk mencapai lokasi pencarian, kami harus menggunakan perahu menuju ke tengah laut. Nah, ini kita akhirnya sudah sampai di perangkap yang sudah dipasang beberapa hari lalu. Ini kita mau ambil hasilnya, semoga aja banyak. Sero, yaitu jaring yang dipasang secara permanen di laut dengan tiang panjang bambu, menjadi salah satu andalan para nelayan Karangantu. Dengan adanya sero, nelayan dengan mudah mengambil hasil laut yang terjebak di dalamnya. Wah, nah ini bagian sini harus diangkat lebih dulu karena ini adalah bagian pintunya. Jadi harus diangkat naik dari air supaya hasil-hasilnya ini tidak kabur lagi. Untuk hasil tangkapan sero tidak bisa diprediksi jumlahnya, begitu pula dengan jenisnya. Wah, ini hasilnya macem-macem banget loh. Ada ikan, ada rajungan, ada cumi, ada sotong. Ini ada ubur-ubur juga dan besar sekali. Ih, gede banget ya, Pak. Nah, ini tapi karena emang ubur-ubur tidak biasa dikonsumsi di sini, makanya mau kita rilis lagi ke laut. Nah, ini emang hasilnya tuh bermacam-macam banget, tapi bisa dilihat nih, paling banyak itu ada cumi dan sotong. Dalam sekali pengangkatan sero biasanya dilakukan secara berkelompok agar lebih efisien secara waktu, karena setelah pengangkatan jaring ada kegiatan pemasangan ulang. Wah, banyak ya, Pak? Banyak dapatnya. Wah, ini pantas aja untuk melakukannya harus bersama-sama, karena emang hasilnya banyak seperti ini, jadi ngangkatnya tuh harus bareng-bareng. Cumi-cumi memiliki nilai ekonomis yang baik dan merupakan sumber daya tertinggi kedua di Karangantu. Ini sementara Bapak ngambil hasil lainnya, saya sama Bapak mau mensortir nih, dipisahin. Mana yang cumi, mana yang sotong, mana yang ikan-ikan. Hasil jaring sero terkadang habis terjual sebelum sampai ke daratan. Tak jarang semua hasil tangkapan diborong terlebih dahulu oleh pengepul saat masih di laut. Berapa, Pak? 300 sudah. Saya bayarin. 400 aja deh, 400 ini sotongnya dikasih ikan. Nih, dibonusin ikan Ya, nih, yang Pak. gedenya. Ya. Tuh, yang gede-gede.
Ya, makasih lah Mas ya. Ya, Nanti besok makasih, kalau Pak. dapat lagi saya kesini ya. Ya. Oke, yuk Makasih, makasih Pak. ya. Nah, ini apapun hasilnya, berapapun hasilnya tetap harus disyukuri ya, Pak. Oh iya. Ini juga masih ada sisa sedikit bisa kita olah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setelah pengangkatan, ada kegiatan pemasangan ulang. Ini yang membuat saya penasaran, bagaimana cara kerja sero sehingga bisa banyak menjebak biota laut. Sero dipasang di tengah laut dengan kedalaman 4 hingga 6 meter. Alat tangkap ini berbentuk persegi atau lingkaran, menggunakan sayap yang memanjang ke depan. Ya, Pak. Nah, jadi ini lagi masang pajepak atau pasak yang berfungsi untuk menahan si jaring ini ke bawah. Jadi dia akan tetap tertutup sampai bawah. Dan ini kedalamannya sekitar 4 sampai 5 meter. Nah, ini saya mau coba pasang yang sebelah sini. Wah, ini walaupun sero besar dan pembuatannya cukup rumit, akhirnya selesai juga. Nggak kerasa karena ramai-ramai ngerjain ya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak lengkap rasanya jika tidak mencicipi cumi hasil tangkapan sero. Warga Karangantu tidak perlu diragukan lagi keahliannya dalam mengolah masakan laut. Sekarang saya sudah ada di Pulau Pisang. Saya akan membuat cumi bakar sambal goang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Untuk bumbu pada olahan cumi-cumi bakar menggunakan bumbu dasar yang sederhana. Nah, jadi ini ada dua bumbu nih, dua bumbu yang berbeda. Ada bumbu isian dan juga bumbu oles. Nih kita mau bikin bumbu isiannya. Sederhana ternyata ya bu bahannya. Hanya beberapa macam cabai dan juga bawang. Tapi ada jagoannya nih yang nggak boleh ketinggalan, yaitu telur dan juga tahu. Nah, ini begitu adukan antara tahu dan juga telurnya sudah halus, langsung aja nih kita campurkan dengan bumbunya. Ini kalau ibu-ibu udah pada lihai banget nih masukin isiannya ke dalam perut cumi. Nah, tapi saya kok berantakan nih sampai kuku saya hitam-hitam nih kena tintanya. Bu. Nah, ini cuminya sudah diisi semuanya, langsung aja kita panggang. Nah, sambil nunggu matang, kita bikin sambal goangnya ya, Bu. Proses pemanggangan tidak perlu terlalu lama karena bisa menyebabkan teksturnya menjadi alot. Mantap. Akhirnya ini matang juga setelah ditunggu-tunggu dan ini udah ngumpul semua para jagoan seronya. Mau menikmati bersama. Enak Pak. Ini walaupun saya masak sampai tangannya belepotan tinta, tapi terbayar sudah. Dalamnya, luarnya, dua-duanya bumbunya meresap dan lembut ya Bu. Ya. Kalau nanti kurang pedas? Tambah pedas. Kita coba sambal goangnya lagi. Kandungan protein yang tinggi, tekstur yang kenyal, dan rasanya yang gurih membuat cumi-cumi selalu nikmat diolah menjadi beragam makanan yang menggugah selera. Ternyata bukan tangan saya doang yang hitam. Saya diketawain karena giginya hitam-hitam juga, malu. Baru yang namanya kompak, masang seronya bareng, manen cumi dan juga sotongnya bareng, masaknya bareng, makannya juga bareng.
Baru nih yang namanya kebersamaan. Ikuti jejak saya, jejak petualang.